Iya, ada yang move on, ada yang pengen balikan doang. Iya. Gue putus malam takbiran, orang-orang Skala FM. Hai manis. Cinta. Sebel. Kita putus. .7,5 FM Skala Radio mengalun cinta di udara. 37,5 FM Skala Radio mengalun cinta di udara. Halo pemburu cinta, pendengar setia radio Skala FM. Kamu lagi ditemenin sama teman setia di udara bareng gue, Vira. Nah, di podcast kali ini gue ditemenin sama dua orang tim Skala FM nih. Ada Putnas dan juga Fatma. Say hello. Hai. Halo, kita bakal ngomongin tentang percintaan nih di podcast kali ini. Oke, kalian semua udah siap belum? Siap. Oke, kita siap untuk menyambut gelombang cinta yang mengalun di udara hari ini. Karena kita juga akan ngobrolin topik yang gak ada matinya nih. Apalagi kalau bukan tentang percintaan. Yeay, oke, kita langsung let's go. 37,5 FM Skala Radio mengalun cinta di udara. Ngomongin soal percintaan pasti as we know lah ya, kita kenal sama yang namanya PDKT, terus jadian gitu kan, yang bahkan ada yang udah sampai lama banget nih mengarungi lautan asmaranya ya nggak sih. Pasti kita tahu dong betapa kompleksnya dunia percintaan ini. Ada yang bisa bikin kita senyum-senyum sampai merah, sampai berbunga-bunga. Ada juga yang bikin hati tuh udah potek gitu kan. Nah, tapi kita juga setuju nggak sih? Kalau pada setuju nggak? Kalau kita tuh nggak bisa nolak sama pesona cinta. Iya benar. Setuju sih gue. Gak bisa ditebak juga nggak sih cinta Iya itu? kan? Jadi buat pemburu cinta nih yang lagi nggak sendiri, Iya, jangan lupa bersyukur ya teman-temanku. Sementara buat yang lagi sendiri, hey, keep your head up. Karena siapa tahu nih di sudut sana itu ada yang lagi swipe right kalian di aplikasi Kencan. Di aplikasi Gitu. Kencan. Tapi ya Put, Apa tuh? biar BTW kalau misalkan ngomongin Kencan, PDKT, jadian, ada yang pernah ngomong, karena gue sebagai cewek, pengalaman gue pernah ngedeketin cowok duluan. Kalau sekarang bahasanya kayak make move duluan. Oke, iya, Terus oke. kayak orang-orang bilang tuh kayak, "Mak, kayaknya cewek tuh harus diem karena cewek tuh hakikatnya ya dikejar." Tapi ya kalau gue nggak nyari dan gue nggak nyari, ya nggak dapet lah cowok yang gue pengen gitu tuh. Tapi buat kalian berdua, kalian berdua cewek tuh boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Boleh nggak sih? Siapa dulu nih? Mau Boleh deh, gue lo dulu dulu. deh. Coba, Oke. coba. Kalau gue sebenarnya fine aja ya. Kalau mau cewek atau mau cowok dulu yang first move, karena itu bahasanya kalau di otak gue sih konsepnya kayak ya lo kalau mau ya lo kejar gitu kan, lo kasih tahu. Iya, betul. Tapi kuncinya di sini adalah yang lo kejar tuh harus single sih. Iya, Itu kuncinya benar. Banget sih gitu. kalau nggak single. Itu bahaya nggak sih kalau Iya, kita betul. Cuman kalau gue sendiri, gue prefer dikejar sih, di reach out duluan. Gitu. Iya. Kalau Vira sendiri? Oke, menurut gue juga cewek make move itu nggak masalah sih, fine aja gitu. Kayak Jadi nggak salah dong ya kan? ya nggak nggak salah, salah. nggak apa-apa gitu, kayak Tenang. kita juga pasal tuh Bener. cewek selalu benar. ya. Dan juga kita hidup di dunia modern, kayak ya udahlah kita kayak udah gak apa-apa gitu. Nah terus juga nggak ada salahnya kan kita ngasih effort ke orang yang kita cintai gitu. Asik Ya. bahasanya. Jadi it's okay. effort Iya, ngomongin effort. effort nih ya, kayak PDKT jadian. Nah pasti dong di jadian ini kita ada first date. Benar. Menurut gue first date itu juga harus udah ngeluarin effort lah ya. Melihat nih segimana sih cowok itu mau berjuang untuk kita gitu. Tapi pernah nggak sih lo kayak first date lo yang nggak banget? Karena gue lihat-lihat di komen-komen TikTok, lo tau gak sih kayak orang-orang Indo kan suka sekalian curhat tuh di TikTok. Yang kayak bilang first date di bioskop tuh red flag gitu. benar-benar kayak gitu-gitu ya. Kalau diajak first date ke ke bioskop berarti itu namanya selingkuhan. Oh, iya. Itu harus hati-hati banget. Tapi pernah gak sih kalian kayak first date tapi kayak
enggak banget gitu loh. Pernah nggak? Mungkin pernah kalau aku pernah kayak nggak first date sih, tapi kayak ada date lah, arah ke date sana, cuman kayak ilfeel banget gitu abisnya. Itu pas gue jadi dia ngajak jalan gitu, terus kayak ternyata kita cuma jalan-jalan gak jelas gitu. Terus udah gitu nggak dikasih makan, terus kayak kita nggak makan gitu. Terus itu dari ya makanya kayak pulang-pulang jadi mayat ya. kayak pulang-pulang gemeter ini kayak ya Allah, mah gue kambuh gitu. Darah rendah segala macem. dikasih apa Aduh, tidak? mah gue kambuh. Bener-bener kayak kita nggak makan nih, padahal dari pagi nih. Beneran ini kisah nyata ini lah. Kita udah agak pagian nih, terus sampai kayak sorean sampai agak malam lah gitu. Jadi kita cuma ngopi, bayangin cuma ngopi gitu kayak di kafenya nggak ada tempat makan lagi, terus kayak pas kita yuk makan yuk, terus kata dia kayak nanti aja akhirnya pulang, terus kayak wah gemeter nggak mau lagi Kalau gue gitu jadi sih. lo, gue langsung ini sih, Gitu. langsung ke rumah sakit karena nggak bisa gue Bukan kopi pulang doang. tapi kita ke benar cek ini nggak beres banget nih Cen. tapi itu split bill. Enggak sih ini Oh, oke. kan coffee doang itu. Oh, coffee doang. Itu Iya sisi sih. positifnya. Ya, Iya. cuman Kalau Gitulah. gue sendiri sih sebenarnya kalau gue aman-aman aja ya untuk sampai saat ini. Karena biasanya kalau gue kayak ada kesepakatan gitu loh, kayak pengen mau kemana segala macamnya itu ada omongan gitu. Jadi biar lebih apa ya, terstruktur Iya, gitu. udah ada loh, planning ya berarti ya. gitu. Bagus sih kalau kayak gitu. Cowok yang punya planning tuh sebenarnya keren guys. oh iya benar itu wah udah harus Gitu. Nah, tapi ngomongin soal apa ya? Kan misalnya kita udah jadian nih, andai kata lah ya, syukur-syukur ya, amin. Gitu kan. Pasangan apa sih yang pengen kalian dapetin dari pasangan, atau kayak apa ya? Pasangan yang red flag deh. Pasangan yang red flag bagi kalian tuh seperti apa gitu. Oke. Menurut kalian mungkin dari Fatma? Fatma oke. Iya, kalau gue ya sebenarnya gue nggak pernah nemuin cowok red flag di kehidupan gue. Tapi gue pernah dengar red flag dari versi teman-teman gue gitu tuh. Jangan ini gue Teman-teman gue gitu tuh. No, Anda teman-teman merasa ya aduh enggak. Apa nih? Untung saya gitu nah, gitu ya. Oke. Oke. Yang pertama tuh mungkin kalau red flag tuh satu yang playing victim. Nah, itu menurut gue enggak banget. iya. Yang kedua posesif ya, posesif karena mungkin itu tergantung gaya pacarannya sih, tapi menurut gue itu udah red flag. Yang ngatur-ngatur lo siapa? Maksudnya Iya. lo perannya cuma pacar, bukan bapak gua gitu tuh, gitu sih. Kalau Jadi ada batasannya gitu ya. Iya benar gitu. Kalau gue ngerasainnya red flag tuh mungkin karena gue belum punya hubungan gitu ya, kayak baru ini. Tapi red flagnya dia tuh friendly banget gitu ke semua cewek gitu, ke semua orang. Jadi gue susah bedain gitu, ini emang dia ke gue doang, ininya punya perasaan kah atau gimana gitu, kayak Mempertanyakan juga iya kespesialan hubungan kalian ya. Bener, jadi kayak Oke. bener. Tuh banyak konteks ya jadi ya. Jadi sebenarnya kayak lebih apa ya? Kita cari tahu juga nggak sih batasan kita apa dan segala macamnya kayak gitu. Dan lebih ke kita bisa ngetoleransiin nggak sih sifat pasangan kita kayak gitu-gitu. Ya, Harus ya. itu harus toleransi dalam Tapi hubungan juga. kalian pernah gak sih kayak toxic relationship gitu, berada di toxic relationship? Itu gue pernah, jujur pernah. Dan apa ya, mungkin banyak juga kali ya dari para pemburu cinta juga di luar sana mungkin pernah ngalamin toxic relationship yang akhirnya berujung putus gitu iya kan. itu. Iya. Apakah kalian pernah merasakannya gitu? Boleh dong sharing. Gue pernah mungkin Toxic sampai ya. putus gitu. Iya, jadi kayak Mungkin ngerasain apa ya, mungkin kalau gue nggak bisa dibilang toxic juga ya. Gimana tuh? Ada yang gue putus tuh mungkin gara-gara beda agama, beda Aduh. Tuhan lah ya. Banyak di Indonesia Itu temboknya terlalu tinggi. benar, ya. susah itu, sulit ya. karena pesona beda agama tuh lebih Aduh, gitu. bahaya. Katanya Gitu, sih. sama mungkin karena ada juga yang kayak apa ya, kurang cocok gitu kan, jadi ngerasa kayak oh mungkin ini saatnya kita udahan. Belum masanya, asik. Gila bahasa gue. Oke. Kalau Karena pengalaman. Kalau lu Kalau gua putusnya ya gua pacaran terakhir aja kelas 3 SMP ya. sangat-sangat masih cinta-cinta monyet ya? Iya cinta-cinta tapi klise banget tuh. Oke, gimana drama tuh? hidup gua. Jadi ceritanya kayak gue putus malam takbiran. Orang-orang takbiran pada kayak Allahu Akbar, ini malah pacaran. Tapi enggak, untungnya Oke. gue putusin. Kenapa apa tuh? Karena di pas ngabuburit tuh ya kayak JJS jalan-jalan sore. Itu dia malah jalan sama mantannya gitu. Kayak gue sebagai pacarnya waktu itu kayak kok kamu jalan sama mantan kamu, aku nggak diajak nyorek gitu. Gitu kan. Terus kayak yaudah malam-malamnya gue bilang pas malam takbiran,
kayaknya kita udahan aja deh, soalnya aku mau jadi pribadi yang lebih baik. Aduh. Padahal dia yang salah gitu ya, tapi kayak aku mau jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kalau jodoh kita nanti ketemu di waktu yang tepat. Klise sih namanya. Iya. Tapi fun fact-nya itu yang jalan sama dia adalah mantannya dan sekarang jadi sahabat gue. Waduh. Drama banget Iya, kan? iya Kayak, benar-benar kayak bisa-bisanya lu. dunia Bisa-bisanya itu dulu sempit kita sama ya. mantan. Dunia gitu. itu sempit ya, kayak Iya, bener-bener. itu lagi orangnya. Tapi kayaknya Gue mungkin speechless sih denger. Udah putus nih misal. Setelah dari putus itu pengen apa? Mungkin life after breakupnya ada keinginan untuk balikan or move on mungkin. move on sih, move on. Move Karena on ya, buat gue move waktu itu dia nggak worth it aja buat diperjuang. Masa gue selingkuhin? Gak worth it kan? Ya enggak. Benar-benar. Oke. Kalau lo? Kalau gue sebenarnya ya ada yang move on, ada yang pengen balikan doang. Iya. Pasti ada dua pilihan gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Kalau lo Pir, lo pernah ini nggak kayak Karena- life after breakup? Karena gue belum pernah ya. Mm-mm. Gue belum pernah jadian gitu dalam suatu hubungan. Jadi kayak belum pernah ngerasain sih. Paling kayak asing-asingan doang aja gitu, iya. kayak Paling kayak teman-teman jadi penonton story ya. Iya, kayak HTS-HTSan aja gitu kayak. Dari teman juga bisa jadi pacar, dari pacar bisa jadi orang lain Iya, gitu. adalah Asing semoga banget yang ya, terbaik Bang. aja deh ya. Oke. Kalau bisa abis ini ngeplay lagu asing ya. Kau genggam hatiku, simpan di Life must go on. Ya nggak sih? Sekali. Gitu. Oke. Gitu sih kalau dari kita ya Put ya. Kalau kita Kalau mau omongin masalah percintaan mah nggak bakal abis katanya, mungkin kayaknya. enaknya sambil seruput kopi. Oke, Tapi nggak oke. seharian kayak Iya, ada benar, yang benar, waktu itu. benar. Boleh Kayaknya kita kali traktir di skala. boleh nanti ya next time ya. Oke. Karena kita tadi udah ngomongin tentang semua percintaan nih, dari mulai PDKT, lalu juga ada first date, lalu juga ada apa ya, pacaran, jadian, ada toxic relationship, red flag, pokoknya semua kita udah bahas nih. Nah, kita udah dari penghujung acara nih, sayang banget ya. Oke. So makasih banget nih buat kalian berdua, Sama-sama. Mas dan Fatma, Terima sudah kasih yang menemani hari halo. kita. Yeay, beres. Nah, gue punya kata-kata terakhir nih. Kata-kata terakhirnya yaitu jangan lupa cinta tuh kayak lagu, kadang bikin hati adem, Ya. kan juga bikin hati meledak-ledak kayak lagu yang beat wah ya gitu kan. tapi tetap bikin hidup jadi lebih berwarna kan. So sampai jumpa di episode berikutnya. Keep spread the love. Bye bye. Bye. Skala FM Hai manis. Cinta. Sebel. Kita putus. Tiga 37,5 FM Skala Radio, mengalun cinta di udara.